Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Wirausahaan 2 ingin mempresentasikan hasil dari proposal bisnis kami. Saya Vina Yudiana Azara sebagai General Manager. Saya Apus Karedistia sebagai persediaan. Saya Sefira Nurhidayati Hari Surya sebagai keuangan. Saya Putri Salwa sebagai marketing. Saya Bagas Akil Fadlur Rahman sebagai produksi. Data perusahaan, nama perusahaan Moonstitch, nama usaha kreativitas kardigan rajut, bidang usahanya itu kreatif atau pakaian, dan skala usahanya itu UMKM. Moonstitch bergerak di industri fashion dengan fokus utama pada produksi dan penjualan kardigan rajut berkualitas premium. Produk unggulan kami adalah kardigan rajut polos yang kemudian diberikan sentuhan personalisasi melalui penambahan aksen kreatif seperti bordiran, manik-manik, pita, atau sablon tempel, serta dilengkapi dengan label merek kami sendiri. Konsep ini bertujuan untuk menghadirkan pakaian yang tidak hanya nyaman dan berkualitas tinggi, tetapi juga unik dan mencerminkan gaya persona pemikirnya. Kami memiliki visualisasi untuk menjadi merek lokal terkemuka di bidang kardigan yang trendy dan kualitas dengan desain minimalis dan warna yang netral sesuai dengan berbagai gaya berlandaskan prinsip keberlanjutan. Visinya yaitu menjadi brand lokal kardigan wanita yang trendy dan berkualitas dengan desain minimalis dan warna netral, stylish sesuai dengan berbagai gaya dengan prinsip berkelanjutan. Misinya yaitu yang pertama menghasilkan kardigan rajut berkualitas tinggi dengan bahan yang nyaman dan tahan lama. Yang kedua menerapkan konsep slow fashion dengan produksi yang ramah lingkungan. Yang ketiga memberikan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Baik, di sini saya akan membacakan konsumen potensial. Geografis, konsumen Bekasi terutama di Universitas Dian Nusantara. Demografis, usianya 18 sampai 35 tahun. Jenis kelaminnya wanita. Statusnya mulai dari mahasiswa, dosen hingga karyawan. Psikografis, konsumen yang peduli dengan estetika dan gaya berpakaian. Orang yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas dalam memilih pakaian. Pelanggan yang memiliki kesadaran terhadap sustainable fashion. Pasar sasaran. Pertama, ada pelanggan fashion yang mengutamakan kualitas, yaitu mereka lebih memilih produk dengan bahan yang nyaman dan desain yang tidak dilekang oleh waktu. Kedua, ada karyawan, dosen, dan mahasiswa membutuhkan pakaian yang nyaman, elegan, dan dapat digunakan dalam berbagai aktivitas. Ketiga, ada pelanggan e-commerce mengandalkan platform online yang membeli pakaian berkualitas dengan harga yang kompetitif. Keempat, ada pelanggan yang peduli lingkungan, tertarik pada konsep sustainable fashion yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan proses produksi yang etis. Terakhir, ada 5, rencana dan strategi pemasaran. Dengan menggunakan strategi banding dan pemasaran digital dan penjualan melalui e-commerce, strategi harga, dan customer retention. Selanjutnya, saya akan membacakan aspek produksi dan operasional. Yang pertama, kepemilikan perusahaan. Perusahaan ini berbentuk usaha dagang dan dimiliki secara perseorangan atau oleh beberapa mitra yang bertanggung jawab penuh terhadap operasional bisnis. Yang kedua, permodalan perusahaan. Modal awal diperoleh dari dana pribadi atau patungan antara pemilik usaha, digunakan untuk pembelian kardigan dan produksi, biaya desain, pemasaran, dan pengemasan sebesar 9 juta untuk memproduksi sebanyak 100 pieces kardigan. Yang ketiga, pembagian kepemilikan. Dan modal dalam bisnis ini terdiri dari 5 orang anggota pendiri. Setiap pendiri memiliki 20% kepemilikan dan modal dengan hak dan kewajiban yang sama dalam pengelolaan usaha. Total keseluruhan modal 100% dimiliki oleh pemilik dalam
usaha kardigan ini. Yang keempat, pengurus dan pengelola perusahaan pengelolaan dilakukan oleh pemilik. Yang kelima, gaji pengurus dan pengelola persediaan produksi sistem gaji atau bagi hasil diterapkan sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing anggota. Jika masih awal, sistem gaji bisa fleksibel atau dibayar dari hasil keuntungan bersih. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang aspek produksi dan operasional. Proses produksi atau operasional usaha produk kardigan rajut dibeli dari produsen tanpa merek, lalu ditambahkan sentuhan desain seperti bordiran, patch, label brand sendiri, hingga kemasan kreatif. Berikut beberapa tahapan secara sistematis. Yang pertama, persiapan bahan dan alat bahan utama. Bahan-bahan utamanya adalah pertama kardigan rajut polos, benang, aksesoris tambahan, brand text, box, paper box, thank you card, jarum kecil, setrika jarum, dan terakhir mesin jahit kecil. Ada beberapa aksen kreatif seperti aksen pita, aksen manik-manik, aksen bordir, dan aksen sablon tempel. Cara pemasangan label brand. Yang pertama, siapkan label brand. Kedua, tentukan letak label brand yang akan di mana. Yang ketiga, jahit atau tempel label dengan rapi dan permanen. Yang terakhir, pastikan label nyaman dipakai dan tidak mengganggu saat digunakan. Yang terakhir, finishing dan quality control. Periksa kembali setiap jahitan, aksen, dan sablon apakah menempel dengan baik. Setrika ringan jika perlu. Bungkus dengan kemasan berlabel brand dan siap untuk dipasarkan. Kemudian di sini ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, desain unik hasil kreativitas tim sendiri, menggunakan warna netral yang timeless dan versatile. Branding yang personal dan yang khas, kardigan unisex dengan model simple dan netral. Produk dengan desain limited edition atau custom. Kemudian yang kedua ada weakness. Promosi dan brand awareness masih terbatas. Strategi distribusi dan pengemasan perlu lebih profesional. Model atau warna tertentu yang kurang diminati oleh pasar. Ukuran yang kurang lengkap atau belum inklusif. Ketergantungan pada satu supplier. Kemudian yang ketiga ada opportunities. Bisa menambah varian seperti outer line atau aksesori fashion. Buka peluang reseller atau dropshipper untuk menjangkau pasar lebih luas. Pasar pria atau gender netral fashion. Konsumen usia 30 tahun dengan preferensi gaya simple dan elegan. Kemudian yang terakhir ada treats, kenaikan pajak UMKM atau regulasi pengiriman barang. Brand fashion lokal cepat tiru tren dan jual dengan harga murah. Influencer dan toko online besar yang promosi dengan diskon besar. Fashion cepat berubah, harus cepat adaptasi dengan tren. Dalam aspek keuangan ada perhitungan HPP harga pokok produksi, jumlah biaya bahan baku yaitu sebesar Rp65.500. Selanjutnya biaya peralatan ada di Rp3.800. Biaya tenaga kerja ada di Rp10.000. Biaya operasional ada di Rp4.000. Biaya lain-lain Rp6.700. Maka jumlahnya itu ada di Rp90.000 per kardigan. Membongkar rahasia di balik kardigan rajut terpopuler saat ini. Biody, This is April, Mama Mara. Siapa sih yang lagi jadi tren? Yuk kita cari tahu cepat. Pertama, Biody. Dikenal dengan gaya minimalis dan warna-warna bumi, Biody menjaga semuanya tetap bersih dan nyaman. Kardigan mereka fokus pada kain yang lembut dan adem, pas banget buat layering. Soal harga mereka menengah, tapi kualitasnya terasa premium. Sekarang mari kita lihat This is April. Merek ini lebih ceria, dengan warna-warna berani dan pola-pola trendy. Kardigan mereka cenderung punya potongan crop dan detail luku yang benar-benar instagramable. Harganya sedikit lebih terjangkau, jadi bagus buat pembeli yang mencari banyak barang dengan harga lebih rendah. Selanjutnya, Mama Mara.
Mama Mara lebih klasik, bayangkan siluet abadi dan warna-warna kalem. Kardigan mereka serbaguna, untuk kantor, brunch, kemana saja. Harganya di antara BOD dan This is April, dan mereka fokus pada bahan yang tahan lama, musim demi musim. Jadi, bagaimana perbandingan mereka? BOD itu tentang kualitas dan kesederhanaan. This is April menawarkan tampilan yang terjangkau dan menyenangkan untuk pembeli yang mengikuti tren. Mama Mara jago dalam keserbagunaan dengan potongan klasik yang tahan lama. Untuk pembeli fashion, pilihannya tergantung pada pelangganmu. Apakah mereka mengejar tren? Pilih This is April. Lebih suka barang investasi yang tak lekang oleh waktu. Mama Mara pilihanmu. Atau untuk dasar-dasar minimalis berkualitas tinggi, BOD juaranya. Apapun gayamu, satu hal yang jelas, kardigan rajutan tetap ada. Dan ada gaya untuk setiap pembeli.